Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan Ustaz doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah hari Jumat kita masih diberikan nikmat yang sungguh mulia. Yaitu apa? Hari ini kita diberikan nikmat sehat. Nikmat sehat tentunya untuk apa? Tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat iman. Tidak ada takdir yang paling mulia selain kita hari ini masih ditakdirkan oleh Allah untuk apa? Untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, alias kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk salat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Allah mentakdirkan kepada kita semuanya. Hari ini kita masih bisa akan belajar. Hari ini pelajarannya apa? Yaitu tarikh Islam, ya, atau sejarah tentang Islam. Bagaimana Islam itu berkembang, bagaimana kemudian agar kita tahu, oh Islam itu seperti ini. Jangan sampai kalian melupakan sejarah, khususnya sejarah agama Islam. Sudah punya bukunya kan? Baik, yang sudah punya silakan kalian buka di halaman daftar isi. Apa saja sih yang akan kita pelajari di semester 1 ini di kelas 5? Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang peristiwa sebelum Fathu Makkah, ya. Peristiwa sebelum Fathu Makkah. Di situ ada nanti pengkhianatan Bani Qainuqa, pengkhianatan Bani Nadir, pengkhianatan Bani Quraidah, ada perang Khaybar dan lain sebagainya. Di pembelajaran kedua, pembukaan kota Mekah, ya, atau sering kita menyebutnya Fathu Makkah. Pembelajaran ketiga ada perang. Di situ ada perang Mu'tah dan perang Tabuk. Di pembelajaran keempat ada Haji Wada. Ya, ini sudah sering dengar kita ya. Kemudian di pelajaran kelima kita nanti akan belajar tentang keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap untuk belajar hari ini? Harus siap, harus anak-anakku yang berbahagia. Perlu kalian ketahui bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberi rahmat ke seluruh alam. Islam aslama yuslimu islaman. Ini merupakan mempunyai makna bahwa Islam ini merupakan agama yang penuh dengan keselamatan, dan agama yang cinta akan perdamaian. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka yang paling diutamakan oleh Nabi adalah bagaimana kemudian bisa berdampingan hidup antara sahabat Nabi yang dari Mekah dan sahabat baru Nabi yang dari Madinah. Di Madinah perlu kalian ketahui bersama bahwa banyak sekali suku-suku Yahudi. Di antara suku-suku Yahudi yang besar adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, ada juga Bani Quraidah, ya. Saya ulangi, 3 suku besar yang ada di Madinah yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi ketika Nabi datang, Nabi tidak sama sekali berkeinginan untuk menguasai Madinah. Nabi hanya ingin hidup berdampingan. Nabi mengutamakan perdamaian. Oleh karena itu, sempat saat itu kemudian dibuat sebuah perjanjian. Ada 3
diantaranya saling tolong menolong, hidup berdampingan, dan ketika ada yang menyerang dari luar, itu kita harus bahu membahu untuk memperkuat kota Madinah. Itu. Jadi makanya Islam dari dahulu adalah cinta perdamaian. Islam dari dahulu adalah agama yang mengutamakan perdamaian antar sesama manusia. Perlu kalian ingat bahwa itu tadi Nabi Muhammad SAW tidak ingin atau tidak mempunyai nafsu yang besar untuk merebut sebuah kekuasaan. Ya, baik anak-anak semuanya, seperti yang tadi sudah Ustaz sampaikan, bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih pengkhianatan daripada kaum Yahudi. Yang awalnya memang Nabi Muhammad SAW ini datang ke Madinah bukan untuk mencari perkara atau bukan untuk mencari permasalahan atau bahkan untuk berperang, sama sekali tidak. Tetapi ketika Nabi Muhammad sudah mengajukan perdamaian, sudah mengajukan perjanjian, tetapi justru malah yang mengkhianati, yang berkhianat ini adalah ternyata kaum Yahudi. Betul sekali. Di antara beberapa pengkhianatannya adalah yang pertama pengkhianatan Bani Qainuqa. Jadi pengkhianatan Bani Qainuqa, kalian bisa lihat tuh di halaman 2. Pengkhianatan Bani Qainuqa ini suatu ketika ada seorang perempuan pergi ke pasar. Kemudian ada seorang Yahudi Bani Qainuqa usil terhadap si perempuan ini, yang menyebabkan pakaian daripada si perempuan tersebut auratnya terbuka. Sementara orang Yahudi tersebut ketika si wanita pakaiannya terbuka tidak malah menolong, justru malah menjadi bahan tertawaan. Kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW pun sangat marah saat itu, karena umatnya atau saat itu perempuan muslimah dijadikan bahan olok-olokan di pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, pengkhianatan Bani Nadir. Pengkhianatan Bani Nadir ini suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi salah satu orang Yahudi dari Bani Nadir. Tetapi apa balasannya? Ketika Nabi Muhammad SAW ini mendatangi Bani Nadir, ternyata ada seseorang yang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Orang tersebut naik ke atas rumah, ke atas dinding, sudah menyiapkan batu besar. Ingin apa? Ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, alhamdulillah, Nabi selamat dari rencana pembunuhan. Itu yang kedua, pengkhianatan Bani Nadir. Kemudian yang ketiga adalah pengkhianatan Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah ini suatu ketika kota Madinah ini mendapatkan serangan dari orang-orang Mekah, yaitu dalam kondisi perang Khandaq. Sementara dalam perjanjiannya, ya, yang tadi Ustaz sudah sampaikan di awal, dalam perjanjiannya, ketika Madinah mendapatkan serangan dari orang luar, maka seluruh penduduk Madinah wajib untuk membela. Seluruh penduduk Madinah wajib mempertahankan Madinah. Semuanya sudah mempertahankan nih. Nah ternyata nih dalam perang Khandaq ini Bani Quraidah justru malah ikut terhadap kabilah orang yang sedang menyerang Madinah itu. Makanya kemudian ini disebut pengkhianatan. Oleh karena itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa pada hakikatnya tabiat atau watak daripada orang Yahudi ini yang pertama adalah suka menipu. Ya. Tabiat atau watak dari orang Yahudi sejak dari zaman dahulu turun temurun itu adalah suka menipu, berkhianat. Yang kedua, tidak mau menepati janjinya, padahal janji itu dibuat atas kesepakatan bersama. Ya, dicatatkan. Orang Yahudi tadi suka menipu, berkhianat, tidak menepati janjinya, bahkan sampai hari ini. Kemudian orang kita sebagai orang Muslim, ya, wajib mengambil teladan
bahwasanya di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak ada satupun di antara keributan-keributan yang terjadi tadi, tidak ada satupun yang memulai adalah dari orang Islam. Karena Nabi Muhammad SAW sudah dari awal menyampaikan bahwa Islam datang dengan perdamaian. Islam tidak mencintai keributan. Islam tidak mencintai peperangan. Dalam beberapa peperangan yang memulai adalah orang-orang kafir atau orang-orang selain orang Islam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Beki berharap dari pelajaran ini hari ini, pelajaran tarikh hari ini, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan iktibar bahwasanya jadilah kita sebagai muslim yang kuat, bukan menjadi muslim yang selalu menghujat kepada yang lain. Tugas seperti biasa, kalian sekarang mengerjakan di halaman 5 ya, di halaman 5. Oke, di halaman 5 silakan kalian nanti bisa kerjakan seperti biasa. Bisa setelah dikerjakan kalian kemudian foto kirim ke Ustaz Beki ya. Baik, mudah-mudahan hari ini Jumat yang berkah untuk kita semuanya. Yang laki-laki santuplah hari ini salat Jumatnya, yang perempuan salat zuhur ya. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuran katsiran ala husni ihtimamikum. Oh ya, satu lagi, selain tugas di halaman 5, kalian baca ya tentang perang Khaybar ya, baca tentang perang Khaybar. Itu ada kisah menarik saat itu. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW sudah hampir dibunuh juga gitu dalam perang Khaybar. Terima kasih. Syukuran katsiran ala husni ihtimamikum. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.